Halo semua, perkenalkan saya Maria Crescenti Sonianova dengan NIM 22120054. Nama saya Magdalena Olin Adi dengan NIM 23120214. Di sini kami akan mempresentasikan UTS kami, yaitu mereview jurnal. Jurnal pertama dengan judul Pemrosesan Sinyal Terdistribusi untuk Sistem Antena Skala Ekstrim, Tinjauan Terkini dan Arah Masa Depan. Penulisnya Eri G. Larson tahun 2025. Fokus penelitian, algoritma pemrosesan sinyal terdistribusi untuk ELAA. Kontribusi penting, klasifikasi sistem ELAA, tinjauan algoritma dan arah riset. Kelebihannya, komprehensif, relevan, ditulis oleh ahli. Kelemahannya, minim validasi praktis, serta kompleks secara teknis. Relevansi, sangat erat dengan pemrosesan data terdistribusi. Jurnal yang kedua, sebuah survei tentang sistem analitik Big Data IoT, saat ini dan masa depan. Penulisnya, Yuya Sasaki tahun 2022. Kontribusi penting, klasifikasi sistem batch versus stream, identifikasi tantangan, fokus penelitian, sistem analitik data besar untuk IoT. Kelebihannya, komprehensif, relevan, dan arah riset yang jelas. Kelemahan, minim validasi praktis, belum menyentuh aplikasi spesifik. Relevansi, sangat erat dengan pemrosesan data terdistribusi. Jurnal yang ketiga, pemrosesan citra waktu nyata terdistribusi dari SAR, terbang formasi berbasis GPU tertanam. Penulis, Tao Yang tahun 2022. Fokus penelitian, pemrosesan citra SAR real-time berbasis GPU embed. Kontribusi penting, algoritma CS terdistribusi, dan sistem verifikasi Jetson Nano. Kelebihannya, efisien, hemat daya, dan skalabel. Kelemahan, terbatas pada satu platform dan belum mencakup integrasi penuh. Relevansi, sangat erat dengan pemrosesan data terdistribusi. Jurnal yang keempat, kerangka data yang skalabel dan andal untuk kembaran digital pembangkit listrik virtual yang dilengkapi sensor. Penulis Jing Jiang tahun 2025. Fokus penelitian, framework data terdistribusi untuk digital twin VPP. Kontribusi penting, integrasi sensor, big data, dan orkestrasi otomatis dalam satu sistem. Kelebihannya, skalabilitas tinggi, real time, dan open source. Kelemahannya, validasi terbatas, potensi bottleneck pada orkestrator. Relevansi, sangat relevan untuk sistem terdistribusi dan sensor. Jurnal yang kelima, arsitektur manajemen data untuk testbed maritim berorientasi layanan. Penulisnya Axel Han tahun 2022. Fokus penelitian, arsitektur manajemen data untuk testbed maritim berbasis layan. Kontribusi penting, model data space dan workflow untuk data terdistribusi. Kelebihan, modular, desentralisasi, dan mendukung privasi data. Kelemahannya, evaluasi terbatas, kompleksitas tinggi, dan domainnya spesifik. Relevansinya, sangat relevan untuk sistem terdistribusi dan kolaboratif. Jurnal yang keenam, arsitektur big data untuk pembuatan digital twin sinyal kereta api berbasis data sintetis. Penulisnya, Giacomo Cabri tahun 2024. Fokus penelitian, pengembangan DT sinyal kereta berbasis data sintetis dan big data. Kontribusi penting, model DT akurat, arsitektur skalabel, dan pendekatan industri 5.0. Kelebihannya, inovatif, skalabel, dan mendukung sistem virtual. Kelemahannya, validasi terbatas dan fokus sempit. Relevansinya, sangat relevan untuk sistem terdistribusi dan DT. Jurnal yang ketujuh, pembelajaran mesin untuk pemantauan transportasi pasir otomatis di pipa menggunakan data sensor akustik terdistribusi. Penulisnya Mayang Tiagi tahun 2024. Fokus penelitian, pemantauan pasir dalam pipa menggunakan
AS, dan ML. Kontribusi penting, sistem real-time berbasis DIS dan ML dengan akurasi tinggi. Kelemahan, belum diuji di lapangan dan detail teknis terbatas. Relevansi, sangat relevan untuk pemrosesan data sensor terdistribusi. Jurnal ke-8, survei tentang metode pengindeksan data besar spasial temporal di lingkungan terdistribusi. Penulis Yao Guan, tahun 2022. Fokus penelitian, klasifikasi metode pengindeksan data spatiotemporal. Kontribusi penting, survei metode indexing 2010-2020 dan tantangan masa depan. Kelebihannya, komprehensif, terstruktur, relevan, dan teknologi terkini. Kelemahannya, tidak ada eksperimen langsung, cakupan hingga 2020. Relevansinya sangat relevan untuk data spesial dan temporal. Baik, jurnal ke-9 yaitu algoritma pembelajaran federasi untuk memproses dan mengamankan data heterogen terdistribusi di metaverse. Penulis Gulam Muhammad pada tahun 2024. Fokus penelitian yaitu algoritma federated learning untuk data metaverse. Kontribusi penting, ada 3 modul. Yang pertama privasi, kedua koreksi bias, yang ketiga ada agregasi berbobot performa. Kelebihan yaitu privasi terjaga, adaptif, modular, akurasi tinggi. Kelemahan belum diuji di metaverse nyata, kompleksitas tinggi. Relevansi sangat relevan untuk sistem AI terdistribusi. Yang berikut ada jurnal deteksi dan mitigasi serangan penyisapan data palsu menggunakan pengamat berbasis non-layer autoaggressive exogenous input dalam kontrol terdistribusi untuk microgrid DC. Dengan penulis Mohtarik pada tahun 2024. Fokus penelitian yaitu deteksi dan mitigasi serangan data palsu menggunakan NARS Observer. Kontribusi penting, deteksi real time, mitigasi serangan, validasi simulasi, dan real time. Kelebihannya yaitu akurat, tahan gangguan, dan validasi praktis. Kelemahannya yaitu fokus terbatas, ketergantungan pelatihan awal. Relevansi yaitu sangat relevan untuk keamanan sistem terdistribusi. Berikut jurnal ke-11 yaitu ada kompresi dan dekompresi JPEG terdistribusi untuk data gambar besar menggunakan paradigma MapReduce. Dengan penulis Haroim Kumar pada tahun 2022. Fokus penelitiannya itu kompresi dan dekompresi JPEG dalam sistem MapReduce. Kontribusi penting yaitu evaluasi performa kompresi JPEG pada big image data. Kelebihannya itu scalable, efisien, evaluasi, dan teknis lengkap. Kelemahannya itu terbatas pada JPEG dan belum diuji di cloud. Relevansinya itu sangat relevan untuk pemrosesan big data gambar. Jurnal ke-12 ada arsitektur terdistribusi dan andal untuk jaringan IoT. Dengan penulis yaitu Locha Valero pada tahun 2024. Dengan fokus penelitian yaitu arsitektur IoT berbasis DLT untuk komunikasi perangkat. Dan kontribusi penting yaitu arsitektur ringan dan andal, validasi fisik dan virtual. Kelebihannya itu scalable, aman, fleksibel untuk IoT. Kelemahan tidak cocok real time dan integrasi kompleks. Relevansinya yaitu sangat relevan untuk sistem IoT terdistribusi. Jurnal ke-13 yaitu algoritma pelindung privasi untuk sistem cyber fisik microgrid edge terhadap serangan VDI. Dengan penulis Jun Yang dan Yu Sheng pada tahun 2023. Fokus penelitiannya itu algoritma privasi untuk melindungi ASI microgrid dan dari VDI. Kontribusi pentingnya yaitu kombinasi paralel, cryptosystem, dan kontrol kooperatif. Kelebihannya itu aman, efisien, dan validasi realistis.
Kelemahannya terbatas pada AC microgrid, kompleksitas inskripsi. Relevansi sangat relevan untuk keamanan energi terdistribusi. Yang berikut ada kerangka pembelajaran non-koneksi mendalam untuk pemanggilan data industri. Ditulis oleh Nakamura et al. Pada tahun 2024 dengan fokus penelitian yaitu pemodelan data industri dengan SKAP ECR. Kontribusi penting yaitu alternatif DNN yang lebih ringan dan modular. Kelebihannya lebih efisien dalam komputasi dan kebutuhan memori. Kelemahannya itu belum diuji pada sistem industri berskala besar. Dan relevansinya sangat relevan untuk pemrosesan data terdistribusi dan sistem sensor industri karena menawarkan pendekatan efisien untuk industrial data modeling berbasis AI. Berikut jurnal ke-15 yaitu identifikasi terdistribusi waktu terbatas untuk sistem tersambung non-linear. Dengan penulis yaitu Marios Polikarpo pada tahun 2022. Dengan fokus penelitian yaitu identifikasi sistem non-linear secara terdistribusi yang mampu mencapai konvergensi dalam waktu terbatas tanpa ketergantungan pada persistent excitation. Kelebihannya yaitu cepat, scalable, teoritis kuat, realistis untuk sistem nyata. Kelemahannya yaitu kompleks matematis, belum diuji nyata dan verifikasi range condition sulit. Relevansinya yaitu sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi sistem IoT. Nah, kesimpulannya yaitu pertama ada tren riset utama. Itu ada efisiensi, skalabilitas, dan privasi. Implementasi banyak menggunakan Spark, Flink, Edge, dan Federated Learning. Tantangannya yaitu ada optimasi otomatis dan validasi nyata. Ada penelitian lanjut ada automate planning, adaptive clustering, dan Edge AI. Secara keseluruhan, kesimpulan yang kami buat dari telah 15 jurnal di atas menunjukkan bahwa perkembangan riset pada bidang pemrosesan data terdistribusi berorientasi pada peningkatan efisiensi, skalabilitas, dan keamanan sistem. Integrasi teknologi seperti Big Data, Edge Computing, dan Federated Learning, dan Digital Twin berperan penting dalam mendukung pengolahan data secara real-time dan adaptif. Meskipun sebagian penelitian masih menghadapi kendala dalam aspek validasi praktis dan kompleksitas teknis, arah pengembangan selanjutnya difokuskan pada otomatisasi proses, sistem adaptif, serta penerapan kecerdasan buatan yang aman pada lingkungan terdistribusi. Sekian dan terima kasih.